rakyat kota Gaza yang telah pulang ke rumah menyambut kemenangan dengan suasana penuh haru. Ayah-ayah yang sempat tersandera telah bertemu kembali keluarganya termasuk sang putri tercinta. Selain itu, warga kota Gaza juga sudah terang-terangan berani dengan mengibarkan bendera Palestina. Cetak Gol coba merangkum momen-momen mengharukan warga kota Gaza menyambut kemenangan sebagai berikut. Riuh warga Gaza menyambut kemenangan. Tercapainya gencatan senjata menjadi berkah luar biasa bagi rakyat Palestina. Mereka bersyukur dapat mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan penduduk negeri para nabi nggak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Terlihat wajah ceria hingga tetesan air mata syukur dari raut muka rakyat Palestina. Pasalnya, gencatan senjata ini membuat masyarakat Palestina dapat kembali ke aktivitas normal mereka tanpa takut diserang. Saya bahagia, ya saya menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan karena dapat kembali ke kehidupan lama, ungkap seorang pengungsi Palestina. Luapan kebahagiaan itu langsung dilampiaskan oleh seluruh rakyat Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata dengan melakukan pesta secara bersama-sama. Pertemuan haru para keluarga yang sempat terpisah. Gencatan senjata ini juga berhasil membawa warga Gaza kembali pulang ke rumahnya. Pasalnya, Israel sempat menahan dan menelantarkan para pengungsi dalam waktu yang cukup lama. Namun, warga Palestina akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Menurut laporan terbaru, sebanyak 300.000 warga Gaza mulai berbondong untuk meninggalkan kamp pengungsian. Momen ini lantas menjadi ajang melepas rindu bagi para keluarga yang terpecah. Pasalnya, banyak warga Palestina harus terpisah dari orang terkasihnya selama 1 tahun terakhir. Dalam sebuah unggahan, terlihat sepasang kekasih yang akhirnya dipertemukan kembali. Tangis keduanya langsung pecah setelah bisa melihat satu sama lain. Sang pria yang telah lama ditahan Israel langsung memeluk istrinya yang telah lama ditinggalkan. Bahkan mereka sampai meninggalkan barang bawaannya untuk melepas rindu. Momen haru ini juga dirasakan oleh saudara kembar yang terpisah. Mereka langsung senang kegirangan dan memberikan pelukan erat satu sama lain. Anak-anak Palestina yang bebas bermain. Anak-anak Palestina juga turut merasakan kebahagiaan setelah gencatan senjata. Para kaula muda ini kerap kali menjadi korban kebengisan bangsa Zionis selama perang. Namun gencatan senjata berhasil kembali menunjukkan pancaran kebahagiaan di muka mereka. Bahkan seorang anak berharap dapat kembali melakukan aktivitas tanpa takut mendengar serangan. Jika gencatan senjata terjadi, aku ingin melakukan sesuatu. Aku berharap bisa tidur sendiri di tempat tidurku tanpa mendengar suara misil yang mereka jatuhkan pada kami. Tapi aku berharap orang-orang akan kembali ke selatan, ucap seorang anak Palestina. Senyum anak-anak Palestina semakin mereka pasca gencatan senjata. Pasalnya, anak-anak itu mendapat banyak bantuan yang dikirimkan kepada mereka. Dalam sebuah unggahan, terlihat anak-anak yang gembira saat mendapatkan roti dari petugas. Bahkan mereka berbaris rapi sembari menunggu gilirannya tiba. Anak-anak itu juga enggak lupa mengucapkan terima kasih kepada petugas. Setelah itu mereka beranjak pergi sambil menggendong jatah roti mereka meskipun hanya mendapatkan 1 bungkus. Dalam video tersebut terpancar juga bagaimana keramahan dari anak-anak Palestina. Mereka terlihat melambai ke kamera sambil sesekali memberikan kecupan manis sebagai tanda terima kasih. Dapatkan milidi dengan berbagai varian rasa dari Gehel yang bisa kamu makan di mana saja. Cek link di bawah ini. Ayah yang bisa bertemu dengan putri kecilnya. Momen haru terjadi di sebuah pantai di Gaza Utara. Dilaporkan dari akun X Eye on Palestine, seorang gadis kecil menangis saat akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Sang ayah terlihat langsung menggendong dan memeluk erat putri kecilnya. Air mata bahagia keduanya tak terbendung, menggambarkan betapa beratnya perjalanan yang telah mereka lalui. Gadis berjaket merah itu terus menangis dalam pelukan ayahnya, seolah tak ingin berpisah lagi. Sang ayah pun berulang kali memeluk erat putrinya agar terus bersama.
"Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, ayah," ujar gadis tersebut dengan suara bergetar diiringi tangis haru. Warga yang menyaksikan juga ikut tersentuh dengan momen mengharukan ini. Mereka turut mengabadikannya dan berharap momen ini sebagai secercah harapan untuk Palestina. Peristiwa ini menjadi momen langka di tengah situasi Gaza yang hancur akibat bombardir Israel. Negeri para nabi kini hanya menyisakan bangunan yang hancur akibat serangan udara. Bagi ayah dan anak ini, mereka bisa merasakan kebahagiaan setelah berpisah selama 15 bulan. Momen haru pengibaran bendera Palestina. Momen lain menunjukkan dua orang pria naik ke atas tower di sebuah pantai di Gaza. Terlihat kedua pria tersebut mengibarkan bendera Palestina seraya menunjukkan simbol dua jari tanda perdamaian. Seorang pengguna Instagram ikut mengomentari aksi kedua pria tersebut. Dia mengatakan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan dan berharap bumi Gaza menjadi lebih indah. Sementara itu di tepi pantai ribuan pengungsi turut hadir merayakan kemenangan tersebut. Mereka mengatakan akan mulai berbenah membangun ulang kota yang hancur dibombardir. Otoritas Hamas mengatakan bahwa kemenangan tersebut layak untuk dirayakan. Seorang pengungsi juga mengungkapkan kegembiraannya bisa pulang kembali ke rumahnya di Gaza Utara. Dirinya mengungkapkan akan tetap pulang meskipun rumahnya telah hancur lebur. Rakyat kota Gaza berterima kasih ke Indonesia. Terbebasnya rakyat Palestina dari penindasan gak lepas dari peran rakyat Indonesia. Bahkan seorang reporter asal Indonesia sempat menghadapi tantangan ketika meliput kondisi di negeri para nabi. Saat melewati imigrasi Israel, kami mengalami kendala. Paspor saya dan juru kamera sempat ditahan oleh petugas. Lapor Widya Sonata, reporter TV One. Keberanian dan solidaritas rakyat Indonesia diakui oleh rakyat Palestina. Tidak sedikit dari rakyat Palestina yang ingin berkunjung ke Indonesia. Kami banyak mendengar tentang kemurahan hati orang Indonesia dan kami ingin pergi dan mengunjungi mereka, ujar Abu Mazin kepada pria tersebut. Selain itu, seorang jurnalis Palestina juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia sudah membersamai mereka sejak awal genosida terjadi. Israel yang gak mendapat dukungan. Kekalahan Israel juga berkah tersendiri bagi seluruh rakyat Palestina. Apalagi negara Yahudi disebut sudah semakin terdesak karena situasi genjatan senjata ini. Bahkan taring kekuatan militer Israel kini dinilai bak macan ompong. Melemahnya pasukan tempur bangsa Zionis ini semakin dibuktikan oleh laporan Palestine Chronicle. Media yang berkantor di Jenin ini mengungkapkan kalau Israel sudah kehilangan 15.000 tentara. Para milisi Hamas sukses memberi pukulan telak kepada Israel. Bahkan bangsa Zionis dilaporkan sampai bingung menutupi aib besar ini. Kementerian Pertahanan Israel pun mensiasati dengan mengeluarkan data palsu. Jenderal Herzi Halevi berbohong dengan menyebut hanya sekitar 5.000 tentara yang wafat. Tentara kami gagal dalam misinya untuk membela Israel dan negara membayar harga yang mahal, ujar Halevi dengan nada seperti nggak berdaya. Fakta pahit ini pun terasa semakin perih karena dunia internasional nggak peduli lagi dengan Israel. Negara-negara besar di Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol malah balik mengecam. Padahal sebelumnya ketiga negara ini disebut punya kedekatan khusus dengan Israel. Bahkan kini Uni Eropa telah bersatu melayangkan kecaman keras ke Israel. Kekejaman ini harus segera dihentikan. Menargetkan infrastruktur sipil melanggar hukum internasional. Ini sama sekali tidak dapat diterima, ucap Josep Borrell selaku Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa. Alhasil situasi ini membuat Israel semakin terdesak ke tepi jurang keterpurukan. Relatif hanya Amerika Serikat yang masih bebal terus mendukung bangsa Zionis ini. Kelicikan Israel menyerang tepi barat. Dalam kondisi terdesak sekalipun, Israel ternyata masih gak mau bertobat. Bukannya menyadari dosa, negara Yahudi ini malah semakin gak tahu diri. Pasalnya, Israel kembali melancarkan serangan membabi buta ke Palestina. Kali ini warga kota Jenin di tepi barat yang jadi korban agresivitas bangsa Zionis.
Negara pimpinan Benjamin Netanyahu ini disebut ingin meluluh lantakkan kota pertanian ini. Israel bahkan berencana menjadikan Jenin sebagai Gaza berikutnya. Sejauh ini ada 10 nyawa yang melayang akibat operasi militer bangsa Zionis. Bahkan lebih dari 1.800 warga kota Jenin terpaksa mengungsi dari kamp Jenin. Aksi jahat prajurit Israel ini disebut akan terus berlanjut dan bahkan bakal semakin membombardir. Pasalnya Benjamin Netanyahu telah menargetkan Jenin untuk dikuasai penuh pada 2025 ini. Niat busuk ini juga ditegaskan oleh Menteri Sayap Kanan Israel yakni Bezalel Smotrich. Kami hampir menerapkan kedaulatan atas permukiman di tepi barat. 2025 ini bakal jadi tahun kemenangan di Yudea dan Samaria, ucap sang menteri. Namun di lain sisi, Hamas dan rakyat Palestina gak bakal tinggal diam. Warga bumi Gaza bakal terus berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk melawan kejahatan Israel. Operasi militer yang berujung pembunuhan ini merupakan aksi kejahatan pendudukan yang sedang berlangsung di tepi barat dan Gaza tidak akan mematahkan perlawanan kami atau mengintimidasi rakyat kami, ucap Abu Ubaidah selaku Panglima Hamas. Tas ransel serut olahraga bisa kamu dapatkan dengan harga 39 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan momen-momen mengharukan warga Palestina menyambut kemenangan atas Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah bumi Gaza bisa merasakan kedamaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.